Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang adanya beberapa penurunan perwujudan dari yang mutlak kepada yang terbatas, ya. Ini mutlak dan turun. Di sini ada batas, ya. 2 yaitu maha. Ini sifat atau nama aktif. Ini maha juga, tetapi dari sifat pasif. Kemudian dari ini wujud, yaitu wujud, ya, hakikat atau wujud alam lah, ya, alam atau hakikat alam. Ini juga ada aspek yang tiada, aspek yang ada. Jadi aspek yang ada itu tanpa batas. Jadi aspek yang ada tanpa batas. Tanpa batas berarti mutlak. Yang kita lihat adalah ini ketika sebuah tanpa batas itu wujud di batas berikutnya, maka yang ada di ini, ya, di bagian ini adalah bukan yang mutlak. Bukan yang mutlak secara bentuk, dia bukan yang mutlak. Karena bentuk itu ketika dia tiada, bentuk itu tidak berwujud. Jadi bentuk adalah dapat dikatakan kosong, ya, nol, atau kita katakan nol, itu tidak ada, ya. Jadi bentuk itu tidak ada. Sementara yang dapat disaksikan oleh yang melihat adalah bentuknya. Adalah bentuknya, bukan zat asalnya atau zat yang mutlak. Jadi bentuk ini yang dapat diketahui oleh yang mengetahui secara terbatas. Jadi yang mengetahui itu berbeda dengan yang mengetahui. Yang maha mengetahui ini, yang ini maha, ya, berbeda dengan yang mengetahui. Kalau mengetahui itu kan kita memahami, ya, mengetahui itu adalah mengetahui secara terbatas, sedangkan maha mengetahui itu adalah maha mengetahui yang secara tak terbatas. Jadi ketika ini menjadi bentuk, maka yang kelihatan itu begitu mudahnya yang diketahui itu sudah berbentuk, sehingga ini terbatas. Maka yang di sini itu bukan Tuhan, meskipun dia zatnya itu zat Tuhan. Jadi zatnya itu dari Tuhan ini, tetapi bukan Tuhan. Kenapa? Karena yang nampak atau dilihat atau diketahui oleh yang mengetahui itu adalah bentuknya atau yang terbatas. Jadi yang mengetahui ini, ya, ini kita katakan tidak mengetahui ini yang maha wujud. Jadi yang mengetahui tidak mengetahui ini. Jadi sifat pengetahuannya adalah terbatas. Jadi yang mengetahui hanya mengetahui yang berbentuk ini. Oleh karena itu ini terbatas.
Oleh karena terbatas, maka bentuk-bentuk ini bukan ini, bukan ini ya, bukan mutlak. Oleh karena bukan mutlak, maka yang di sini itu bukan Tuhan. Meskipun ini secara zatnya hakikat. Ini hakikat alam semesta di sini. Hakikat alam lah ya, juga termasuk alam semesta ini di sini. Ini hakikat di sini itu. Jadi yang di sini itu bukan ini, meskipun berasal dari ini ya. Jadi ini itu menjadi sumber atau hulu kewujudan yang di hakikat alam ini, tetapi ini bukan ini. Karena yang kita harus pahami lagi adalah bahwa ketika sebuah kursi ini dibuat dari kayu, maka yang nampak kan kursinya, bukan kayunya, meskipun kayu itu ada pada kursi. Tetapi yang nampak itu kan bukan kayunya tapi kursinya. Ketika orang bilang saya melihat kursi, lantas dia duduk di atas kursinya, itu betul. Tapi kalau dia mengatakan saya lihat kayu, itu dalam bahasa standar logika itu keliru. Meskipun bahannya itu adalah kayu, itu kita katakan kalau sudah begitu berarti kalau orang melihat kursi kok melihat kayu seperti itu adalah memang itu kayu, ini termasuk dalam bahasa logika itu sesat pikir. Jadi dia itu tidak bisa memandang sebuah realita bahwa itu adalah bentuk meskipun bahannya kayu. Jadi kalau orang di toko itu kan nggak mungkin dia di situ ada kursi meja yang berbahan kayu, pengumumannya dibuat jual kayu kan jual mebel kan jual kursi kan, bukan jual kayu. Kalau jual kayu kan lain. Jual beli kayu itu beda dengan jual beli kursi. Itu standar logika normal. Jadi apabila sudah membelok dari wujud bentuk itu menjadi zatnya, maka dinamakanlah itu sesat pikir. Jadi kita harus ikut standar normal bahwa kursi adalah kursi. Kursi bukan kayu, meskipun bahannya kayu. Jadi kursi itu bukan kayu meskipun bahannya kayu ya. Saya ulangi lagi, meskipun bahannya kayu, kursi itu ya kursi, bukan kayu. Jadi yang kita lihat ini adalah kursi, ini kayu. Nah, maka yang harus kita fahami dalam pengakuan kita ya ini adalah kayu, ini kursi, beda. Tidak bisa ini disatukan maupun dijajarkan dalam pemahaman karena memang berbeda meskipun bahan kursi itu kayu. Nah, juga seperti ini. Jadi yang ada dalam hakikat alam, hakikat itu meskipun hakikat itu berasal dari Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Karena dia hanya bentuk. Yang wujud di sini itu bentuk, bukan zat Tuhan. Meskipun bentuknya itu terbentuk dari zat Tuhan. Tapi zat Tuhan itu kan pada posisi bentuk ini yang nampak kan bentuknya, bukan zat Tuhannya. Sedangkan pada waktu dia belum berbentuk di sini, itu masih di sini ya, itu zat Tuhan itu kan mutlak. Jadi tidak kelihatan, tidak diketahui oleh yang terbatas. Maka di dalam kemutlakannya zat Tuhan itu tidak diketahui oleh yang mengetahui secara terbatas. Maka ketika berbentuk itu diketahuilah sesuatu yang tersembunyi. Maka ini pun tetap dalam
bahasa yang gamblang, ini bukan ini. Tidak bisa kita itu mengatakan ini, tidak bisa. Atau mengatakan ini adalah ini. Jadi hakikat itu tetap makhluk dia, walaupun dia itu hakikat. Karena makhluk ini diciptakan oleh yang menciptakan, yang maha menciptakan. Makhluk ini, ya ini makhluk ya, diciptakan oleh yang maha menciptakan. Maka dia itu meskipun dia itu dari yang maha menciptakan, karena di dalam bentuk, maka dia itu adalah makhluk. Meskipun dikekalkan maupun dikadimkan maupun dipakokkan maupun diabadikan, itu tetap makhluk ini statusnya. Oleh karena makhluk, ya kita kan tahu namanya makhluk kan tidak sama dengan kholik, maha kholik ya, tidak sama dengan ini maha kholik ya, tidak sama dengan makhluk. Jadi maha kholik, maha menciptakan itu apabila dia merupakan ini, maksudnya apabila maha wujud ini berbentuk secara total menjadi terbatas atau hakikat ini, maka segala yang mutlak menjadi hilang. Artinya semua menjadi terbatas. Tetapi kan kenyataannya ilmu dalam hakikat pun kan terbatas dia. Sebagaimana contohnya ya, hakikat itu tidak tahu. Ini di sini itu tidak tahu. Apalagi ini yang di sini, yang di alam semesta ini kan lebih nggak tahu lagi. Di sini itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Artinya dia tidak tahu. Berarti kan tidak tahu dia bukan Tuhan, bukan mutlak. Karena kalau dia itu Tuhan, dia berarti mengetahui secara mutlak. Ini tidak tahu ini. Dan tidak boleh mengatakan tahu. Ini berbahaya kalau sampai dia bilang dia tahu hari kiamat, nanti akan berguncang ini. Hakikat ini akan mendapat tuntutan yang luar biasa dari sesama makhluk. Dia tidak tahu. Kemudian juga yang lain ya, mengenai akhir bilangan itu berapa kan tidak tahu juga ini hakikat ini, meskipun dia itu hakikat, tapi pengetahuannya terbatas. Jadi bentuknya ini terbatas, maka pengetahuannya pun terbatas. Dia tidak tahu berapakah bilangan paling tinggi setelah 1000, 2000, 3000, 4 sampai paling tingginya itu berapa, tidak tahu ini. Paling banyak itu berapa, nggak tahu. Berarti ini adalah makhluk. Sesuatu yang mutlak atau pengetahuan yang tak terbatas ini, yang mengetahui adalah hanya yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui ini pengetahuannya mutlak atau tanpa batas. Jadi yang maha mengetahui kapan tepat hari kiamat terjadi. Ini maha mengetahui karena pengetahuannya mutlak. Ya, oleh karena itu kan jelas ya. Jadi tidak bisa ini dikatakan yang ini adalah penampakan yang mutlak, tidak bisa. Hakikat itu meskipun hakikat, dia bukan penampakan yang mutlak. Karena berbagai hal atau faktor-faktor yang membatalkan kemutlakannya itu loh. Ini yang hakikat ini terbatas. Dia sudah berbentuk. Bentuk itu kan terbatas. Yang namanya bentuk itu terbatas ya. Kita andaikan ya, seandainya ini adalah yang mutlak itu betul-betul menampakkan secara keseluruhan dalam bentuk ya hakikat ini, maka ini tentu mengetahui semua hal yang ada pada pengetahuan yang mutlak. Buktinya kan tidak, ini pengetahuan terbatas, wujudnya pun terbatas. Mungkin semua kursi, semua kursi kita katakan supaya mudah ya, mungkin semua kursi bahannya kayu kan? Tapi tidak semua kayu itu menjadi kursi. Artinya ada beberapa elemen dalam kayu ini yang tertahan dan tidak menjadi kursi. Begitulah perumpamannya. Mungkin ya semua kursi itu kayu, tetapi tidak semua di kayu ini menjadi kursi. Karena beberapa keadaan. Jadi yang di sini
mungkin adalah semuanya. Ya tidak mungkin ya, bukan mungkin, malah pasti itu semua berasal dari yang maha wujud. Tetapi tidak semua yang maha wujud itu berbentuk di sini, di hakikat ini. Oleh karena itu, maka yang di sini itu bukan ini, atau yang terbatas, meskipun di hakikat dia bukan Tuhan. Jadi anak al-haq itu, kalimat anak al-haq itu kan sebenarnya bukan ke arah Tuhan. Anak hak itu memang hakikat, tetapi dia bukan Tuhan di situ. Jadi anak al-haq itu bukan Tuhan. Anak al-haq ya. Begini enggak ya? Anak al-haq itu bukan Tuhan, tetapi adalah wujud hakikat. Yang Tuhan itu bukan di sini, tapi di sini. Yang maha hak atau maha wujud. Jadi yang di batas inilah yang maha wujud ini atau maha hak ini adalah Tuhan. Sedangkan al-haq itu di sini. Maka dia bukan Tuhan, meskipun memang hakikat. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ini yang di alam jisim ini, alam jasmani atau alam dunia ini meskipun dibandingkan dari ini, maka ini adalah hak. Tapi ini dibandingkan dengan atasnya lagi, ini bukan hak. Dia tidak ada kalau dibandingkan dengan ini. Ketika dia dibandingkan ke sini, ini hilang, terhapus. Sehingga inilah yang wujud. Jangan sampai kita terjebak pada pemahaman yang sesat pikir itu, sehingga apa yang kita yakini harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara logika kita, difahami dengan baik, dan tidak sesat pikir yang akhirnya menjadi sesat iman. Jadi anak al-haq itu bukan mengaku Tuhan, tetapi menempatkan dirinya si pengaku ini kepada suatu keadaan yang hak. Di sini ya, maaf ya. Jadi ini kan dunia ya, badan ya. Ini di sini mengatakan anak al-haq, maka ini itu mestinya yang dimaksud anak al-haq itu ini, bukan ini. Maka dia itu tidak pernah mengaku Tuhan di sini itu mestinya. Ya, ini kan harus kita pahami supaya tidak ada vonis maupun tidak ada tuduhan dan sebagainya yang membuat semua itu menjadi buyar tentang bagaimana upaya kita untuk memahamkan tentang adanya hakikat sebelum adanya alam semesta. Jadi juga apabila kita mempertuhankan yang hakikat itu juga keliru. Ini kita pertuhankan, misalkan ya, ini pertuhankan. Memang di sini itu hakikat itu memang hebat, dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata alam semesta. Tapi dia, saya ada orang yang mengakui ini Tuhan juga keliru, karena ini bukan Tuhan. Meskipun kemampuannya mungkin dapat dikatakan ada yang sebagian itu sangat unggul, atau unggul itu tidak biasa lah ya, seperti mukjizat, seperti menghidupkan patung, menghidupkan orang mati, itu kan juga luar biasa. Tapi kan yang namanya Tuhan kan bukan hanya menghidupkan orang mati, bukan hanya mengobati orang sakit, atau bukan hanya terbang dengan tanpa sayap. Itu bukan cuma itu Tuhan itu. Tuhan kan maha mengetahui, maha segala-galanya, maka dia harus perfect. Dan ini tidak bisa diletakkan di sini Tuhan itu. Tidak bisa, karena kalau di sini itu nanti sesat pikirnya kan begini. Memang di sini itu berawal dari maha wujud.
Tetapi yang nampak atau diketahui di sini itu adalah bentuk, bukan wujudnya. Maka meskipun itu wujudnya dari sini, yang diketahui itu adalah bentuk. Oleh karena bentuk, maka yang ada menurut yang dilihat di sini itu adalah bentuk, bukan wujud. Jadi bentuk itulah yang diketahui, yang masuk ke dalam pengetahuan yang mengetahui ya, maaf ya, bukan yang masuk dalam pengetahuan yang mengetahui, bukan yang maha mengetahui. Kalau maha mengetahui kan itu kan ultra ya, apa pengetahuannya mutlak ya. Ini kan terbatas, maka yang mengetahui itu hanya mengetahui sebatas pengetahuan saja, terbatas. Ini supaya tidak disalahpahami ya. Jadi apa yang ada di batas-batas ini adalah batas-batas yang terbatas. Memang di sini sudah ada hakikat, tetapi hakikat itu juga tidak mutlak. Bahkan ini kan kita katakan Nur Muhammad di sini itu ya, Nur Muhammad ya. Ini kan juga ciptaan ini kan. Jadi wujudnya ini, hakikat ini adalah irodah atau kehendak Allah, dan Allah berkehendak ini muncul. Allah atas kehendak Allah ini muncul. Yang di sini itu muncul atas kehendak Allah. Jadi bukan dia tampil sendiri, tidak. Bukan dia itu ada sendiri, tetapi dia diadakan meskipun dihakikatkan itu masih lo. Dihakikatkan karena adanya sebuah pengetahuan bagi penciptaan alam berikutnya. Jadi sebuah pengetahuan itu akan menuju pada penciptaan berikutnya. Jadi hakikat itu memang wujud secara hakiki, tetapi dia tidak kodim, dia dikadimkan sehingga kodim, bukan kodim secara mandiri tapi dikodimkan. Adanya pun kan dia bukan ada mandiri tapi diadakan. Wujudnya pun bukan wujud mandiri tapi diwujudkan. Nah, itu diwujudkan sebagai titik balik kewujudan alam berikutnya, yaitu alam semesta. Demikian ya, semoga tidak ada salah paham bahwa apa yang kita pahami tentang al-haq itu ternyata kan tidak sekeras yang kita ketahui, bahwa al-haq itu sebuah kekeliruan atau mengaku Tuhan. Bukan. Al-haq itu bukan mengaku Tuhan, tetapi menempatkan posisi pengakuannya pada yang hak atau hakikat. Di mana itu hakikat? Di sini. Di sini, bukan pada tingkat maha mutlak atau maha mengetahui, tapi maha wujud, tapi di sini. Jadi di sini itu sudah terbatas. Dapat dikatakan tidak ada satupun di dunia ini maupun besok di alam barzah, di alam akhirat yang dapat disebut Tuhan selain ini. Tidak ada. Karena Tuhan itu mutlak. Yang harus kita pahami ya, Tuhan itu harus mutlak. Sedangkan yang ada di bumi ini, di alam barzah, di surga, neraka, itu semua terbatas. Maka tidak ada Tuhan pada yang terbatas. Bukan Tuhan maksudnya. Jadi yang terbatas itu tidak boleh kita sebut, kita akui, apalagi kita yakini sebagai Tuhan, bagaimanapun hebatnya dia. Jadi misalkan dia itu bisa berbuat kun fayakun, maka karena dia itu terbatas, berarti kun fayakunnya itu diberi atau ciptaan atau hasil pemberian dari yang maha kun fayakun atau maha mutlak itu. Jadi meskipun dia itu mungkin bisa menghidupkan orang mati, karena dia terbatas, maka
dipastikan dia mampu demikian karena diberi kuasa atau diberi izin oleh yang maha mutlak. Ini pemahaman, kalau nggak paham ya susah. Makanya butuh waktu kita belajar tentang filsafat seperti ini, filsafat wujud ya. Saya sebut filsafat wujud supaya lebih fokus untuk membahas tentang kewujudan. Ini al-haq juga sama, harus kita pahami. Ini salah pahamnya kita itu nanti kan seakan-akan anak al-haq ini mengaku Tuhan, padahal bukan mengaku Tuhan, tapi dia mengembalikan dirinya pada pengakuan adanya al-haq di dirinya itu loh. Ini juga sama ya, supaya kita lebih arif, maka perlu kita belajar supaya tidak sesat pikir, tidak keblinger pikiran kita, tidak logical fallacy ya. Supaya tidak sesat pikir, logical fallacy. Logical fallacy itu sesat pikir, di mana dia berpikir sesuatu yang menurut dia itu benar tapi kenyataannya itu tersesat, termasuk mempertuhankan hakikat itu juga tersesat dalam berpikir dia. Ya, yang dia yakini akhirnya kan jadi keliru kan, padahal yang dia lihat itu kan bentuk. Ini kan yang nampak kan bentuk kursi. Coba lihat di kursi itu, apa yang nampak? Bentuk kursi kan, bukan kayu. Itu bukan kayu, meskipun bahannya kayu, tapi yang nampak dalam pengetahuan kita itu adalah kursi. Jadi itu bukan kayu, meskipun bahannya kayu, yang nampak pada pengetahuan kita itu adalah kursi. Begitu juga roti itu kan yang nampak di kita kan roti, meskipun bahannya tepung ya. Jadi meskipun bahannya tepung, tapi yang nampak dalam pengetahuan kita itu adalah roti. Maka yang nampak itu roti, meskipun tepung bahannya. Yang nampak di sini itu adalah bentuk. Yang mutlak tidak nampak. Yang mutlak tidak nampak, atau yang maha wujud tidak terlihat. Yang nampak atau terlihat adalah yang wujud, dan itu terbatas, bukan yang maha mutlak. Jadi apa yang nampak di hakikat, di surga, di neraka itu adalah yang terbatas. Maka yang terbatas itu meskipun mungkin bahannya dari yang tak terbatas, tapi yang nampak itu adalah tetap terbatas. Difahami ini ya. Termasuk juga kita mengatakan bahwa manusia itu kan berasal dari bumi. Kan tidak mungkin kita mengatakan manusia itu bumi kan. Itu kan maksudnya bentuk bumi diantaranya jadi manusia gitu kan. Betul nggak? Coba bayangkan nggak, kita pernah berpikir bahwa kita itu kan sebenarnya kan bahannya dari bumi, tapi kan tidak mungkin kita dinamakan bumi ada sendiri kan. Kita pun juga, manusia pun juga ada sendiri. Jadi jelas meskipun berasal dari Tuhan, mungkin juga wujudnya pun dari Tuhan, tetapi wujudnya itu bukan Tuhan ketika sudah berbentuk. Manusia itu meskipun berasal dari bumi, ketika sudah berbentuk manusia bukan bumi, meskipun berasal dari bumi, tapi manusia itu bukan bumi, karena manusia itu memiliki jati diri independen sendiri atau identitas sendiri. Nah, mungkin kalau sudah mati terkubur di bumi ya sudah hilang, berarti itu bumi, atau sudah kembali ke asal usulnya. Maka
hilanglah manusia itu, manusia di situ sudah hilang. Nah disitulah baru bumi. Jadi bukan asal memandang, atau ini masalah realita. Jadi ketika kita mengatakan hakikat itu berbentuk, maka yang berbentuk itu bukan wujud Tuhan, tetapi wujud makhluk, meskipun memang dikadimkan sesuai dengan standar apa penampakan itu kan, bahwa yang dikadimkan itu kadim, atau yang diabadi itu abadi, tapi kan diabadikan, bukan abadi secara mandiri yang merupakan awal akhir, tapi dia itu diabadikan di akhirnya dengan diawali dengan penciptaan, kemudian diabadikan dan dikekalkan. Ini mungkin agar kita lebih terang pada cahaya itu, kita harus memahami ini supaya tidak salah pikir. Salah pikir menimbulkan salah meyakini. Salah meyakini ini yang menimbulkan kita itu terjerumus ke dalam iman yang keliru. Supaya keliru ini hilang, maka kita harus belajar tentang filsafat. Ya ada yang menyebut ini adalah tasawuf ya. Belajar tentang kesufian atau tasawuf juga bolehlah dikatakan begitu, meskipun tidak mutlak demikian ya. Baik, demikian aja ya, sudah cukup saya kira. Kita sambung waktu yang lain. Silakan bisa dicermati. Mungkin perhatikan yang belum tepat bisa ditanyakan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.